untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga orang-orang lain yang tadinya tidak sungguh-sungguh atau kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita mengajak mereka untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Nah, strategi ini tentu harus ada. Saya kasih contoh. Setiap hari Jumat itu ada Bible study dengan judul Beda Buku. Ya, sekarang kita sedang mulai beda buku Alkitab. Terus terang aja, kalau dibilang pengetahuan Alkitab, misalnya saya khotbah setiap hari Minggu, itu kan bertahannya khotbah itu menurut penelitian 2 minggu. Mungkin masih diingat, ketiga minggu sudah lupa semua. Jadi sekarang ini seolah-olah kita datang gereja hanya sebagai rutinitas, karena anyway apa yang dikhotbahkan ini saya dengar hari ini, nanti lupa lagi, nanti dengar khotbah lagi, lupa lagi. Jadi bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah? Itu sebabnya akhir Desember, sebetulnya saya sudah berat, tapi akhir Desember saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, saya mengeluh sama dengan Habakuk, Tuhan, I'm tired to prepare the sermon of the Bible study. Yang ikut itu only certain people, padahal persiapannya itu berhari-hari dan juga makan waktu. Tapi itu kan sebagai hamba Tuhan ya normal lah, kayak Habakuk juga. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Lalu suara itu bilang begini, you do what you supposed to do as the servant of the Lord. Saya lakukan itu, ya toh. Tetapi dalam hal ini juga kan, kalau saya tidak mengajak jemaat untuk bertumbuh, itu bagaimana? Ya, padahal tujuan gereja itu kan supaya kita semua ini menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Memang nggak gampang sih ya. Apalagi misalnya beda Alkitab ini sekarang, contoh, saya kasih contoh. Itu Matius pasal 2 kita bahas tentang kelahiran Yesus. Saya tanya, itu arti Yesus itu apa sih? Juru selamat. Itu tidak semua bisa jawab. Tidak semua bisa jawab. Padahal kita tiap hari menyembah Yesus. Saya tanya waktu itu antara kelompok Bible study, bagaimana kalau saya tanya umum begini? Saya kira banyak yang tidak tahu apa artinya Yesus, apa artinya Kristus. Ini ngomong, apa artinya Yesus? Kita menyembah Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, arti Yesus apa? Nah, maksud saya ini hanya untuk sekedar ini. Jadi ini kita perlu tahu gimana jadi orang Kristen. Kita semua sejak potong pusar istilahnya so Kristen. Ditanya arti Yesus, wah itu tanya sama pendeta. Hah? Sudah salah lagi. Juru selamat. Iya. Yang Immanuel itu Tuhan beserta kita. Nah, Yesus itu juru selamat. Nah, yang begini kan, ya itu ngaku terus terang aja. Sudah berapa lama jadi Kristen? Kan sejak lahir. Karena udah 50 berapa sekarang? Nah, 50 sekian. Iya, 50 sekian. Saya tanya apa arti Yesus, kau nggak bisa jawab. Nah, ini sekedar contoh. Ini contoh saja. Nah, itu sebabnya dalam beda Alkitab ini kita betul-betul menginginkan supaya ya kita tahulah apa itu isi Alkitab itu. Jadi misalnya nanti Jumat ini, kenapa Yesus itu dicoba di padang gurun? Apa maksudnya itu? Nah, itu kita bedah, namanya bedah. Jadi kalau itu kita tahu, akhirnya kita iman kita itu bertumbuh. Oh, ternyata begini toh firman Tuhan itu luar biasa. Nah, maksud saya begitu. Jadi saya undang supaya semua bisa hadir di dalam ibadah
Bible study itu untuk meningkatkan pengetahuan. Kalau dulu kan kita mesti datang ke gereja. Sekarang sambil duduk-duduk aja, ya. Si Richard ambil dia punya blanket, dia duduk tenang gitu, ya karena kedinginan. Ya kan tidak apa-apa. Tapi ini kita mesti lakukan. Gimana kalau kita ini cuma dengar khotbah tiap minggu, nanti minggu berikutnya lupa, datang lagi dengar khotbah minggu lupa. Apakah kita mau begitu sampai Tuhan Yesus datang? Nah ini saya minta kepada jemaat supaya kita betul-betul memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita tidak serius untuk menanggapi tentang apa yang kita sudah tahu ini. Bahwa ya the Lord is coming soon, ini bukan main-main lagi. Benny Hinn bilang begini, belum pernah kejadian-kejadian yang ada di dunia ini seperti sekarang ini. Karena Alkitab bilang hari-hari yang akan datang hari yang sukar. Jadi betul-betul akan terjadi sesuatu hal yang hebat. Nah, jadi dalam tahun 2021 ini, yang pertama dari saya ini, kan kita ini terbuka. Kemarin saya juga ngomong sama kelompok Bible Study. Ya, saya berusaha untuk melakukan yang sebaik-baiknya di dalam mempersiapkan segala sesuatu supaya bisa dimengerti, sederhana tapi dimengerti, sehingga dengan demikian kita punya pengetahuan tentang Alkitab. Itu dari saya tentang Bible Study. Nah kemudian Alkitab bilang kan iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Nah yang kedua, kita harus mampu menciptakan acara-acara tertentu, di mana acara itu adalah sebab banyak sekali, seperti saya bilang tadi, banyak sekarang orang yang stres, depresi dan juga hal-hal lain. Mereka nggak tahu, ya nggak bisa tidur karena masalahnya itu banyak. Nah, jadi bagaimana kita ini harus berperan aktif untuk mengajak orang-orang itu datang beribadah. Nah, kalau kita tidak punya dasar yang kuat, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk beribadah kepada Tuhan? Karena kan kalau kita mengajak orang itu timbul karena kita punya pengetahuan tentang firman, kita tahu firman Tuhan itu, sehingga kita ingin juga orang lain itu mendengar berita baik atau kabar baik tentang firman Tuhan itu sendiri. Nah, kemarin ngomong-ngomong kenapa kita ketemu ini, kan dalam COVID-19 ini kan kita nggak bisa bikin, dulu kita bikin faith family fellowship, nggak bisa. Kaum ibu juga nggak bisa, kaum bapak nggak bisa, karena harus ke rumah orang. Nah, kita lagi berpikir apakah bisa kita adakan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, berkumpul seperti ini, sesudah ibadah kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol bagaimana caranya supaya masing-masing kita ini punya tanggung jawab menyelamatkan orang lain. Karena kan ada Alkitab, kalau berita tentang keselamatan itu kita tidak sampaikan ke orang lain, maka darah itu ditanggung kepada kita. Ada itu tertulis. Jadi sekarang bukan masanya kita santai-santai lagi, semua kita bergandengan tangan. Bagaimana orang-orang yang tidak ke gereja, saya rasa misalnya ini banyak teman atau Irma atau yang lain-lain yang sekarang ini gerejanya tidak dibuka, katanya live streaming, banyak tuh live streaming, nggak konsentrasi lah, biar bagaimana namanya live streaming ya toh. Jadi orang-orang yang tidak ke gereja, orang-orang yang tidak fokus kepada firman Tuhan itu, bagian kita ini kita rajin email mereka, WhatsApp mereka, SMS, supaya mereka mau bagaimana caranya juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sekali lagi, itu datang dari mana? How can you invite somebody if you are not on fire in the spirit? In order to invite somebody else, you have to on fire in the spirit. Baru bisa undang orang. Kalau nggak bisa. Ya, mungkin saudara pikir, ya saya mau undang orang bagaimana, tapi saya sendiri kok kurang aktif. Jadi ya daripada saya nanti macam-macam, ya mendingan saya diam aja. It's not like that. Kita mesti betul-betul bagaimana caranya
dalam situasi yang sulit ini justru kita pergunakan kesempatan untuk menginjil, untuk mengajak orang dekat kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. That is the point. Nah, sekarang kita bicarakan itu, I don't know, kita sesudah ibadah kita ngobrol-ngobrol, ya begini, ya tidak usah harus barbecue terus, mungkin ya kalau ada ya syukur, kalau enggak ya goreng pisang misalnya. Tapi ada sesuatu lah, ya kan, goreng pisang, goreng ubi, ya something like that yang murah meriah gitu toh. Ya kalau ada yang memang punya rezeki ya kita bisa barbecue, tapi kan nggak mungkin barbecue terus. Ya itu yang paling murah kan goreng pisang, goreng ubi, galar atau apa, hal-hal yang sederhana. Tapi kita perlu mengadakan diskusi, karena saya juga begini. Saya secara ini kan kita ngomong terbuka. Saya berpikir ini kalau khotbah ini ya saya tahu karena kan ada ilmu yang mengatakan bahwa ya setelah selesai khotbah itu kemudian dia berkurang 10%, lalu 20%, 50% sampai kita lupa sama sekali. Itu ada teori. Nah, masalahnya ini bagaimana supaya kita betul-betul pertanyaannya kembali on fire di dalam Tuhan. Hasilnya itu adalah kita bisa menjaga orang-orang yang sedang mencari jawaban atau ingin mencari jawaban dalam kehidupannya melalui firman Tuhan atau melalui persekutuan dengan orang percaya. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita sampai pada klimaks, yaitu seperti gereja yang mula-mula. Setiap hari jumlah mereka bertambah. Kenapa? Perhatikan. Kisah Rasul 22 ayat 41, mereka itu berkumpul setiap hari. Kita seminggu aja Bible study kok setengah mati gitu. Itu loh maksudnya. Nah, kenapa kita mencoba mencari jalan keluar supaya betul-betul kita bisa meningkatkan pengetahuan kita bisa sungguh-sungguh on fire on God. Nah, itu dulu. Saya buka. Sekarang kalian mau ngomong apa, mau ngomong silakan. Ada usul apa saja silakan. Supaya kita dari usul ini mungkin kita bisa buat lagi satu program atau apa tertentu untuk kita bisa tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Mas Rom, Ya. menurut saya jangankan kita jangkau orang lain yang nggak bisa, karena mereka mungkin melalui live stream. Teman kita sendiri aja ada sebagian udah kasih kan di rumah. Jadi ada baiknya kita jangkau yang kita punya dulu gitu, apa jemaat-jemaat yang selama ini kita lihat nggak pernah masuk. Baru kita dari situ. Ini cuma menurut saya ya, karena kan kita semuanya belum semua hadir. Masih ada yang di rumah, entah dia udah kasihkan atau udah sudah ya ada yang kata orang tua, jadi itu yang kita perlu, menurut saya. Baru nanti kita, karena kita tanya teman-teman, kayak teman-teman saya juga saya tanya, dia bilang oh I'm live school. As long selagi saya bisa ikutin firman, oke. Gitu. Jadi menurut saya yang kita tungguin yang selama ini semenjak COVID ini terjadi, banyak langsung boom hilang. Ada yang datangnya 2 bulan sekali, sebulan sekali. Wah enak kita pergi visi mereka atau atau mungkin mereka sama sekali tak ikut lagi. Tadi aja saya lihat ada yang katanya nggak ada. Menurut saya juga. Ganda, itu live streaming kita itu berapa orang yang ikut? Dari jemaat kita ini berkurang, hampir setengah-setengah dengan orang lain malah. Yang bukan anggota ya, yang nonton. Kan kita bisa lihat tuh siapa aja buat itu. Jadi average itu sekitar 9. 9 itu 4 orang lain. Orang lain maksudnya bukan member kita ya. Dulu masih sempat 15, 16, sekarang turun. Oke. Jadi itu menandakan bahwa ya kita nggak tahu apa alasannya kan. Ya tentu kita harus bijak
sekali lagi there is no condemnation. Tetapi paling tidak itu merupakan input yang perlu kita semua tahu, termasuk saya. Ya, mungkin mereka pikir ya lebih baik dengar khotbah yang lucu-lucu, yang apa gitu-gitu, yang bicara terus tentang 666, anam, ada chip mau masuk darah dan segala macam. Mungkin itu menarik, I don't know. Tapi sekali lagi kita perlu berpikir ya kayak tadi, oke, kita coba. One thing, we try to invite our friend, church member. Tetapi juga kita juga nggak terpaku di situ, seperti saya bilang tadi. Mungkin kita tahu teman kita yang sekarang dia tidak kemana-mana, ya dia tidak mau bisa ke gereja dan lain sebagainya. Itu juga kita perlu bersaksi kepada mereka. Nah itu maksud saya. Tapi selama ini ada nggak dari kita ya, yang nggak pernah datang ke sini, kita call atau kita cari tahu kenapa? Ada nggak dari kita aja, ada nggak? Kalau saya sih nggak ada ya. Saya nggak ada coba gitu. Maksudnya yang lain gimana? Yang lainnya ada nggak? Kayak Ibu Eni, dia bilang saya kesalahan ini tidak ada kesalahan. Sebenarnya sama orang yang iya, satu bulan 2 kali. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi ya saya ini kan susah, tidak ada. Kalau naik bus saya nggak bisa. Waktu itu pun ada beberapa kali. Takutnya dia takut karena COVID. Nggak, maksudnya kan kalau Bu Meta 2 ini doang kan, maksudnya kita per orang-orang gitu ada yang satu orang udah cukup banyak gitu. Saya telepon siapa, yang lain telepon siapa, yang lain telepon siapa gitu. Iya. Jadi fokus sama itu orang terus, jangan kita fokus sama 5 orang. Jadi satu orang gitu. Jadi itu usulmu, sebab kau sendiri tidak pernah Nggak pernah, lakukan. ya jujur aja nggak pernah, iya. Tapi Jadi sorry ya, saya bilang saya lakukan. Saya telepon Om Agung, dia datang. iya. Saya telepon dia betul. Oh ya, nah ya kayak begitu maksudnya. Jadi Bung Mes fokus sama satu orang. Jadi kalau misalnya minggu depan dia nggak datang, misalnya Bung Mes yang telepon lagi gitu. Kalau saya bilang dia, saya undang dia mau ke rumah saya kok. Iya, kayak gitulah. Nah, seperti yang Tante Heni bilang, ada yang bilang katanya Tante Heni suka nonton apa? Live streaming ya. Ya, makanya dia bilang dia kangen sama orang-orang yang datang. Makanya kadang-kadang saya suka move Iya. supaya dia bisa lihat siapa aja yang datang. Siapa aja yang datang. Iya, begitu makanya. Jadi Dalam hal ini Pak, sorry Pak, dalam hal ini kita juga bisa melihat betul yang tadi sedang Desi bilang. Tunggu paling sebentar, cepat. Mas. Ini mesti belajar ketua panitia, catat ini untuk kita ngomongin apa ini? Dari situ loh. Usul 1 tadi untuk bilang apa itu untuk? Kita mulai dari dalam. yang di dalam Dari dulu. dalam dulu, dari dalam. Yang udah lama nggak Bendahara, sekretaris enggak? Iya. Sekretaris nggak hadir. Saya rekam. Oke. Oh, Iya. kita rekam. Siapa rekam? Saya. Kita. Oke. Habis itu rekam tolong di ketik supaya bisa ini kan. Iya. Oke, Ganda sudah ya. Jadi usulnya adalah setiap orang dari jemaat kita fokus kepada teman dekatnya yang dia bisa komunikasi untuk mengajak. Sehingga maksudnya kita tahu persis alasannya apa. Mungkin saya nggak mau dengar soalnya khotbahnya Pak Esrom nggak menggigit. Misalnya kan bisa juga Iya, kan. bisa. Iya. Iya. Iya, khotbahnya Pak Esrom saya lebih suka dengar khotbahnya Gilbert, lucu-lucu, ada Papuanya segala macam. Tidak apa-apa. Ya masalahnya kan online banyak pilihan ya kan, itu yang Ya, agak itu ya, repot. sama. Iya. Tapi benar juga Pak. Contohnya seperti Nancy setiap hari Jumat nggak pernah bosan-bosan sister, Bible study katanya. Jadi saya malu sendiri. Akhirnya saya tadi depan dia bikin Zoom. Saya bilang gua nggak punya Zoom. Dia bilang ayo sekarang sini bikin. Oke. Jadi jadi juga pulang malam. dia katanya dia bisa di mobil dengarnya. Alasannya kalau hari Jumat, kalau saya bisa, saya lagi nggak sibuk di kerjaan, saya ikut. Tapi kalau lagi sibuk banyak ini saya nggak bisa. Saya kadang-kadang
pulang pas pulang gitu. Iya, jam 8 itu Nah itu habis Sunday aja. Masalahnya penny kan bisa penny. Bukan Bible study tapi Dia pakai headset, nggak perlu dilihat kan pakai headset. Nah, si Richard nanti untuk berikut Richard sudah bilang bagi mereka yang tidak hadir hari Jumat itu poin-poinnya bisa didiskusikan hari seperti ini. Nah, itu ada itu ditulis juga itu Lita. Jadi menurut Richard ya karena alasan itu tadi mungkin dia ingat keluarga laptop kan itu jam-jam begitu lagi kejar-kejarnya dolar itu tuh lagi lembur-lembur itu. tapi saya terima kasih sama itu sama sister saya sono. Iya. Nancy selalu. kita coba buka Om, cuma lagi drive udah taruh udah siap. Lagi drive. Oh jangan ya celaka Saya nanti. juga lagi Kalau drive. memang Iya. ya kita bicara ini bukan mau paksa bukan. Kalau memang kondisinya nggak bisa ya jangan. Kalau kan tapi kalau Zoom kan nggak perlu lihat. Kan Bisa pakai headset, nggak pakai headset kan jalan. Kalau orang nggak perlu lihat kan bisa denger aja kalau lagi drive. Itu. Tapi kan ada diskusinya nanti kan kayak Si Jojo kirim loh Pak Islam. Hah? Si Jojo kirim. Hasil dari Bible study yang Oh dikirim. Enggak, saya nggak kirim, saya nggak tahu. Pokoknya all in all kalau drive mau pakai headset kan mau pakai nonton you can put our drive Ya. fokus Bisa drive nih. in there. Nggak bisa. kalau bicara kan om saya kalian pada kayak ini Nggak semua orang karena kan kita bisa yang multitasking. Ya oke satu-satu. Tadi apa usulnya sih tadi? Kan tadi kan bilangnya kan orang kan apa dari live. Oh, Mereka mau lihat bisa pakai headset mau gitu. lihat apa, mau lihat orang jemaat sama Iya. selain itu kan boleh jemaat sama penyanyi. Iya. Kenapa nggak bikin satu sini satu sana? Jadi dua jadi apa tinggal diklik aja jadi nggak perlu ganti-ganti. Jadi satu ke Pak Esrom waktu nyanyi siapa bisa Nah, ya itu sekarang